Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa Muhammad wa ala ahli wa ashabi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitab Allah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhaddasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakninya Islam. Hadirin sidang jamaah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan bulan Ramadan, yakni yang berjudul Iman dan Taqwa, jalan menuju kebenangan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, tabiat manusia tentu menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya, entah kebahagiaan itu di dunia maupun di akhirat. Dan semua yang dilakukan manusia pasti akan diarahkan kepadanya. Bahkan sebuah negeri pun tentunya bertujuan untuk membahagiakan rakyatnya. Lihatlah apa yang dijanjikan para politisi kita hari ini. Mereka menggembar-gemborkan ekonomi kerakyatan, anti neoliberalisme, dan janji-janji yang lain. Intinya ialah menginginkan sebuah kesejahteraan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Akan tetapi
masyarakat kita tidak akan mengetahui bahwa syarat menjadikan sebuah negeri menjadi negeri yang diberkahi Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dijuluki oleh Allah, negeri yang baik dan Allah Ta'ala mengampuninya. Kita lihat zaman sekarang, banyaknya para sarjana pertanian belum mampu menjamin pertanian kita menjadi lebih baik. Kita lihat pada zaman sekarang banyaknya para ekonomi tidaklah membuat suatu negeri menjadi maju ekonominya. Bahkan jika rakyat telah melahirkan para pakar-pakar dari sektor kehidupan yang tidak menjamin kemakmuran sebuah negeri, jika di negeri tersebut masih menyebar kemaksiatan, menyebar kesyirikan dan menyebar kemungkaran, akan tetapi kemakmuran suatu negeri akan dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maka berbekallah kita semuanya, sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita mengambil landasan surah As-Saba ayat 15 sampai 16. Bisa kita perhatikan bersama-sama. Laqad kana lis-saba fi maskanihim ayah, jannatani an yamini washimal, kulu min rizqir rabbikum washkurulah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Rabb di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Rabb kalian dan bersyukurlah kamu kepadanya. Kaum muslimin jemaah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya kemakmuran mereka banyak dijelaskan oleh para salaf. Di antaranya Qatadah. Dia menceritakan seorang ibu berjalan di atasnya pepohonan yang berbuah. Maka di atas kepalanya terdapat keranjang, dan keranjang inilah yang memetik buah, kemudian berjatuhan ke dalamnya hingga penuh. Lalu si ibu tidak perlu repot-repot memetik dengan tangannya, karena buah di atas kepalanya sangat banyak, masak-masak dan sangat bagus. Sebagian lagi ulama juga menceritakan tentang keadaan mereka. Tidaklah mereka mendapatkan di negeri mereka lalat, nyamuk, kutu busuk dan hama tanaman di negeri Saba tersebut. Selanjutnya, tidaklah kita dapatkan hari ini sebuah negeri yang makmur sebagaimana negeri Saba. Sebuah negeri yang didapatkan di dalamnya semua negeri yang tidak didapatkan di dalamnya nyamuk, lalat, penyakit-penyakit pada tanaman tubuh mereka. Akan tetapi mereka mengingkari bahwasanya Allah yang memberikan semua itu. Dia tidak percaya bahwa Allah yang memberikan semua kebutuhan mereka, yang memakmurkan negeri mereka. Maka Allah turunkan azab kepadanya. Maka dari itu, kita potretkan negeri Saba dengan negeri kita saat sekarang ini. Kita lihat betapa banyaknya para dokter keilmuan yang mereka miliki belum mampu mengatasi penyakit yang ada pada tubuh manusia. Pada saat sekarang ini kita lihat wabah COVID-19 yang menyerang ibu pertiwi kita, menyerang negeri kita, belum mampu dokter mengatasinya,
untuk penyebaran COVID-19 ini. Bahkan jika kita lihat di negeri kita ini, berbagai musibah menerpa silih berganti. Mulai dari tanah longsor, banjir sampai wabahnya COVID-19 ini. Bahkan yang kita khawatirkan pada saat sekarang ini, yang kita cemaskan pada saat sekarang ini generasi kita selanjutnya. Yang terparah itu ialah bencana akhlak dan jati diri sebagai seorang muslim. Hilangnya akhlak mereka yang islami, ikutnya mereka dengan budaya orang kafir. Maka itulah musibah yang paling besar di negeri kita ini. Maka kita lihat pada saat sekarang ini munculnya pemerkosaan, munculnya perzinaan, na'udzubillah, dan munculnya pembunuhan hingga berbagai dosa syirik lainnya. Mungkin ini sebagai peringatan dari Allah untuk umatnya, agar umatnya selalu mendekatkan diri kepadanya. Mendekatkan diri saat ia tidak butuh siapa-siapa, melainkan ia butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada surat Ar-Rum ayat 41 Allah menjelaskan, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Maka telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Maka daripada itu, bumi kita ini dan seluruh isinya, agar memperoleh kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, jalan satu-satunya ialah berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah yang baik, melarang yang mungkar, entah itu dengan tangan maupun lisan hingga hati kita semuanya. Hanya itu yang dapat disampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.